Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita caranya menjalankan bisnis? Pernahkah kamu berpikir untuk membuat toko, warung, atau pabrik? Tapi seringkali orang lebih fokus pada bangunan yang besar tanpa memikirkan bisnisnya sendiri. Mereka berinvestasi besar dengan pinjaman uang ke bank, padahal bisnisnya belum jelas. Begitu toko atau pabrik jadi, ternyata pasar belum terbentuk, bisnis jadi sepi, dan akhirnya bangkrut. Itulah kenapa kamu butuh bimbingan yang tepat. Memiliki mentor bisnis yang berpengalaman di bidang yang kamu geluti itu sangat penting. Dengan mentor, kamu bisa menghindari kesalahan fatal dan mengembangkan bisnis dengan langkah yang lebih terarah. Bangun bisnis yang kuat, mulailah dengan mentor yang tepat. Sebelum Anda membangun toko atau pabrik, ada 10 langkah penting yang harus Anda persiapkan. 1. Buat kantor di rumah. Tempatkan laporan keuangan yang jelas di dinding kantor. Ini akan membantu Anda selalu memantau kondisi bisnis. Kedua, terbiasa melakukan penawaran. Latih diri untuk menawarkan produk dengan percaya diri, karena penawaran adalah kunci pertama sukses. 3. Data konsumen yang terorganisir. Pahami siapa pelanggan Anda dan kenali kebutuhannya. 4. Data supplier yang tepat. Pastikan hubungan dengan supplier terjaga dengan baik dan data mereka selalu terupdate. 5. Pahami jalur distribusi barang. Pastikan barang sampai dengan lancar ke konsumen tanpa hambatan. 6. Menguasai pembukuan. Jangan pernah anggap remeh pencatatan keuangan, karena ini adalah dasar untuk keputusan bisnis. 7. Gunakan teknologi terbaru. Teknologi dapat mempermudah operasional bisnis Anda dan pemasaran hingga manajemen. 8. Maksimalkan penggunaan HP dan digital. Gunakan smartphone untuk mengelola komunikasi dan operasional bisnis Anda. 9. Milikilah mentor yang sesuai. Belajarlah dari seorang yang sudah berpengalaman di bidang yang sama agar langkah Anda lebih terarah. 10. Baru setelah itu, bangun toko atau pabrik. Bangun bisnis dengan langkah yang tepat. Persiapkan semua dengan matang dan lihat bisnis Anda berkembang pesat. 1. Buat kantor di rumah. Tempatkan laporan keuangan yang jelas di dinding kantor. Ini akan membantu Anda selalu memantau kondisi bisnis. Bangun bisnis satu PC dari rumah. Pernahkah kamu berpikir bagaimana menjadikan rumahmu tempat yang lebih dari sekedar tempat tinggal? Rumah bisa jadi kantor bisnis yang produktif, di mana setiap anggota keluarga terlibat langsung dalam prosesnya. Prioritas pertama adalah membuat laporan keuangan harian dan bulanan. Jangan simpan laporan hanya untuk diri sendiri. Tempelkan di dinding agar seluruh anggota keluarga tahu apa yang terjadi dalam bisnis yang kita jalankan. Ini bukan hanya soal angka, ini tentang mendidik keluarga untuk menjadi cerdas finansial. Dengan melihat laporan keuangan bersama, kita semua bisa memahami dan belajar bagaimana meningkatkan pendapatan harian dan bulanan. Ketika keluarga bekerja dengan satu visi, bisnis akan tumbuh lebih kuat. Semua bekerja sama, mendukung satu sama lain, dan fokus pada tujuan yang sama. Satu visi, satu tujuan, sukses bersama. Mulailah di rumah, bangun bisnis bersama keluarga, dan ciptakan masa depanmu finansial yang cerdas. Rumah ideal tempat belajar dan berkembang, sehingga anak-anak terbiasa berjuang, bekerja, mendapatkan nafkah. Rumah yang ideal bukan hanya tempat tinggal, tapi juga lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak dan istrimu. Di rumah, mereka bukan hanya belajar hal-hal dasar, tetapi juga cara mencari nafkah dan meningkatkan pendapatan. Sebagai kepala keluarga, kamu punya
punya peranan penting. Rumahmu bisa jadi tempat yang penuh dengan pelajaran hidup. Setiap hari, kamu bukan hanya memberikan nafkah, tetapi juga memberi teladan. Teladan dalam bekerja keras, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadikan dirimu guru yang membimbing keluarga. Ajari mereka bagaimana menjadi tangguh, produktif dalam mencari pendapatan. Saat keluarga bekerja sama, rumahmu menjadi tempat yang penuh potensi dan kekuatan. Rumah yang produktif, keluarga yang kokoh. Ingat, rumah yang ideal adalah rumah yang mendidik. Jadikan rumahmu tempat belajar dan berkembang untuk semua anggota keluarga. Semua orang sukses dimulai di rumah. Kesuksesan tidak datang begitu saja. Semuanya dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita, rumah. Apakah kamu tahu? Langkah pertama menuju kesuksesan adalah menjadikan rumahmu sebagai kantor bisnismu. Bayangkan setiap pagi saat kamu bangun, itu bukan hanya untuk memulai hari, tetapi untuk memulai perjalanan bisnismu. Rumahmu bisa jadi kantor yang menginspirasi, tempat di mana ide-ide besar lahir. Jadikanlah rumahmu tempat yang penuh dengan produktivitas. Kelola bisnismu dengan semangat, mulai dari bangun tidur hingga malam hari. Karena saat kamu bisa mengelola bisnismu dengan maksimal di rumah, kesuksesan pun akan semakin dekat. Rumahmu adalah awal dari kesuksesanmu. Mulailah sekarang. Jadi, apakah kamu siap menjadi rumahmu sebagai tempat di mana kesuksesanmu dimulai? Kedua, terbiasa melakukan penawaran. Latih diri untuk menawarkan produk dengan percaya diri. Karena penawaran adalah kunci pertama sukses. Dua pekerjaan terbaik sebagai pengusaha. Menjadi pengusaha itu bukan hanya soal ide besar atau modal besar. Ada dua pekerjaan utama yang harus kamu kuasai agar sukses sebagai pengusaha. Pertama, berani memulai. Tidak peduli seberapa kecil langkah pertama, yang penting adalah memulai. Karena setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Kedua, berani dan rajin melakukan penawaran. Tanpa penawaran, tidak ada peluang. Jangan takut untuk menawarkan produk atau jasa. Karena disitulah bisnis besar benar-benar tumbuh. Ingat, memulai dan melakukan penawaran ada dua kunci yang harus selalu ada dalam perjalananmu sebagai pengusaha. Tanpa keduanya, kesuksesanmu akan sulit tercapai. Mulailah sekarang dan jangan takut untuk menawarkan. Jadi, apakah kamu siap memulai dan menawarkan bisnismu kepada dunia? Sebagai pengusaha, kamu harus tahu satu hal. Keunggulan produkmu adalah senjata utamamu. Tapi keunggulan saja tidak cukup. Kamu juga harus tahu bagaimana caranya menawarkan produkmu dengan tepat. Di dunia bisnis ada dua strategi utama, Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean adalah pasar yang penuh persaingan. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Sedangkan Blue Ocean adalah menciptakan pasar baru yang belum banyak dijelajahi. Menawarkan sesuatu yang berbeda, yang membuat produkmu unik dan tak terbantahkan. Ketahuilah keunggulan produkmu dan pilihlah strategi yang tepat. Blue Ocean adalah cara untuk membedakan dirimu dari yang lain. Jadilah pengusaha yang berani menciptakan peluang, bukan hanya mengikuti persaingan. Ciptakan pasar baru, raih kesuksesan. 3. Data konsumen yang terorganisir. Pahami siapa pelanggan Anda dan kenali kebutuhannya. Pernahkah kamu berpikir apa yang membedakan bisnis yang sukses dengan yang biasa saja? Jawabannya dari sederhana, data. Miliki data pelanggan lama,
Mereka sudah mengenalmu, mereka sudah percaya padamu. Tapi jangan lupakan calon pelanggan baru yang bisa menjadi peluang besar. Yang terpenting adalah jalan sekarang, mulai dengan data yang tepat. Nama, nomor HP, alamat, kategori kekuatan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan dari pelanggan. Dengan data ini, kamu punya kontrol penuh. Kenali pelangganmu, penuhi kebutuhannya, dan buat solusi yang tepat. Jangan tunda lagi. Data adalah kekuatanmu. Mulailah sekarang dan raih kesuksesan. Mulai hari ini, bangun bisnis yang lebih kuat dengan data yang lebih tepat. Pelanggan lama adalah aset berharga. Layani mereka dengan sepenuh hati. Buat mereka merasa istimewa. Ketika mereka puas, mereka bukan hanya akan kembali, tetapi juga membawa teman-temannya. Jangan tunggu pelanggan datang. Gerakkan langkahmu, ketuk pintu satu persatu. Manfaatkan media sosial untuk terus melakukan penawaran melalui WA, FB, IG, YouTube, TikTok. Semuanya bisa jadi senjatamu. Libatkan semua karyawan. Gerakan mereka untuk mempromosikan produk dengan HP mereka. Semua bergerak bersama untuk satu tujuan, meningkatkan penjualan. Terus bergerak, terus berinovasi. Pelanggan puas, bisnis pun berkembang. Mulailah sekarang, jangan berhenti bergerak. Bersama kita bisa lebih besar. 4. Data supplier yang tepat. Pastikan hubungan dengan supplier terjaga dengan baik dan data mereka selalu terupdate. Di dunia bisnis, hubungan yang baik dengan pemasok adalah kunci sukses. Layani mereka dengan hormat, bangun silaturahmi yang kuat. Jika mereka lebih dari 6 tahun berpengalaman di bidang yang kita butuhkan, jadikan mereka mentor. Seiring berjalannya waktu, mereka akan jadi tempat kita menjadi solusi, terutama saat ada perubahan harga atau bahan baku. Berusahalah untuk menghormati mereka seperti kita menghormati saudara atau teman lama. Hubungan yang tulus dan penuh saling percaya akan membuat pemasok siap membantu kita dengan lebih baik. Jalin hubungan baik dan lihat bagaimana bisnis kita berkembang bersama mereka. Silaturahmi yang kuat, sukses yang tak terbatas. Di dunia bisnis, hubungan yang baik dengan pemasok adalah kunci sukses. Layani mereka dengan hormat, bangun silaturahmi yang kuat. Jika mereka sudah lebih dari 6 tahun berpengalaman di bidang yang kita butuhkan, jadikan mereka mentor. Seiring berjalannya waktu, mereka akan jadi tempat kita mencari solusi, terutama saat ada perubahan harga atau bahan baku. Berusahalah untuk menghormati mereka seperti kita menghormati saudara atau teman lama. Hubungan yang tulus dan penuh saling percaya akan membuat pemasok siap membantu kita dengan lebih baik. Jalin hubungan baik dan lihat bagaimana bisnis kita berkembang bersama mereka. Silaturahmi yang kuat, sukses yang tak terbatas. 5. Pahami jalur distribusi barang. Pastikan barang sampai dengan lancar ke konsumen tanpa hambatan. Menjadi pengusaha bukan hanya tentang produk yang dijual, tapi juga tentang memahami jalur distribusi barang. Setiap barang yang kita jual, mulai dari bahan baku,
Dari ladang, hutan, atau pabrik, semua ada tahapannya. Setelah itu, barang dikirimkan ke tempat produksi, lalu diproses menjadi produk yang siap jual. Selanjutnya, produk sampai di tangan konsumen melalui jalur distribusi yang sudah direncanakan. Tapi sebagai pengusaha, kita juga harus siap menghadapi tantangan jika pemasok barang terhenti atau pengiriman terganggu. Kita harus bisa mengendalikan jalur distribusi dengan baik. Jalur distribusi yang kuat adalah kunci kesuksesan. Dikuasai jalurmu, kuasai bisnismu. 6. Menguasai pembukuan. Jangan pernah anggap remeh pencatatan keuangan, karena ini adalah dasar untuk keputusan bisnis. Bisnis itu bukan hanya soal ide, produk, atau layanan, tapi bisnis adalah catatan keuangan. Ketika catatan keuanganmu hilang atau kacau, bisnis itu akan runtuh. Tanpa pembukuan yang jelas, bagaimana kita tahu ke arah mana bisnis kita berjalan? Kuasai catatan pembukuan keuanganmu, gunakan teknologi yang terbarukan, dan lihatlah bisnismu tumbuh dan berkembang. Ingat, sukses itu dimulai dari catatan yang rapi. Jaga keuanganmu dan bisnismu akan bertahan. Kuasai pembukuan, kuasai bisnismu. Mulailah menggunakan teknologi keuangan hari ini. Mulailah sekarang dan rasakan perbedaannya. Strategi perusahaan mulailah dari rapat. Pertama, fokus pada grafik pendapatan dan keuangan perusahaan. Dengarkan rekomendasi dari tim keuangan untuk mengambil keputusan yang bijak. Kedua, memaksimalkan aset-aset perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ketiga, bagian penjualan fokus pada pelayanan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci untuk pertumbuhan. Keempat, kinerja pemasaran. Pastikan mampu menggerakkan semua anggota perusahaan untuk pemasaran, mampu menarik minat pasar. Kelima, proses produksi. Pastikan kualitas produk selalu terjaga dari kerusakan dan tepat waktu. Keenam, produk pelayanan terhadap proses produksi sampai ke konsumen adalah langkah terakhir yang harus kita perhatikan. Ketujuh, seleksi karyawan yang tepat, berkompeten, dan berdedikasi. Mereka adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Kedelapan, pendidikan dan pelatihan karyawan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan tim. Kesuksesan perusahaan dimulai dengan langkah-langkah yang tepat. Mari bersama-sama wujudkan impian besar. Ayo wujudkan sukses bersama. Sukses itu butuh kerja keras dan strategi yang matang. 7. Gunakan teknologi terbaru. Teknologi dapat mempermudah operasional bisnis Anda dan pemasaran hingga manajemen. Perusahaan yang tidak mampu berubah akan segera berubah. Dunia yang bergerak cepat ini persaingan semakin ketat. Tanpa inovasi, tanpa perubahan, perusahaan akan terjebak di masa lalu. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi ada harapan. Dengan teknologi terbarukan, perusahaan bisa berubah lebih cepat, lebih murah, dan lebih berkualitas. Teknologi bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang kemampuan mempertahankan standar di setiap langkah. Perubahan adalah kunci untuk bertahan. Inovasi adalah jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Perusahaan yang terus berubah adalah perusahaan yang terus berkembang. Jangan takut berubah, masa depan adalah untuk mereka yang berani berinovasi. Siap-siap seluruh kaum pekerja. Pekerjaan rutinitas yang biasa kamu lakukan bisa jadi akan digantikan oleh robot. Teknologi terus berkembang pesat dan banyak pekerjaan yang dulu hanya bisa dilakukan manusia kini bisa dikerjakan lebih cepat dan efisien oleh mesin. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya adalah
bertransformasi, tingkatkan keterampilanmu, pelajari hal yang baru, dan beradaptasilah dengan perubahan. Karena mereka yang terus berkembang, yang berani belajar dan berinovasi adalah mereka yang akan bertahan dan sukses di masa depan. Berubah atau tinggal tertinggal, masa depan milik mereka yang berani berkembang. Jangan biarkan itu digantikan, jadilah bagian dari perubahan. Dunia teknologi bergerak dengan sangat cepat, terutama teknologi digital. Perubahan terjadi setiap saat. Tapi bagi perusahaan yang sedang berkembang, pertanyaannya adalah, apakah mereka akan hilang atau terus berkembang? Ini semua tergantung pada cara berpikir dari seluruh pegawainya. Jika mereka menolak perubahan, perusahaan akan sulit bertahan. Tapi jika para pegawai memiliki mental tangguh, ulet, dan siap menerima tantangan perubahan, perusahaan akan terus berkembang. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk belajar, mempelajari teknologi terbarukan dan memakainya, dan berusaha menerapkannya dalam pekerjaan. Perusahaan yang terus beradaptasi adalah perusahaan yang akan bertahan. Jadi, siapkan kamu untuk menjadi bagian dari perubahan. Belajar beradaptasi, bertahan, karena hanya mereka yang berani berubah yang akan terus maju. 8. Maksimalkan penggunaan HP dan digital. Gunakan smartphone untuk mengelola komunikasi dan operasional bisnis Anda. Kehadiran handphone digital telah membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Namun teknologi ini juga memiliki sisi gelapnya. Banyak orang yang menjadi lalai, malas, bahkan kecanduan. Tapi di balik itu semua ada peluang besar bagi mereka yang memiliki kesadaran dan pengendalian diri. Ketika teknologi digunakan dengan bijak, handphone bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas. Handphone digital bisa menjadi senjata ampuh untuk memasarkan produk, mempercepat kemajuan, dan mempermudah pekerjaan. Gunakan teknologi untuk mendukung kesuksesanmu. Kendalikan dan jadikan dia alat untuk mencapai tujuan besar. Teknologi adalah alat, pengendalian diri adalah kuncinya. Manfaatkan dengan bijak dan lihat bagaimana teknologi mengubah hidupmu. 9. Milikilah mentor yang sesuai. Belajarlah dari seorang yang sudah berpengalaman di bidang yang sama agar langkah Anda lebih terarah. Apakah kamu sedang berjuang membangun bisnismu? Merasa buntu? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh para pebisnis pemula adalah tidak memiliki mentor yang berpengalaman. Seorang mentor bisnis yang sudah menjalani bisnis lebih dari 6 tahun, memiliki lebih dari 10.000 jam pengalaman, punya wawasan yang tidak bisa dipelajari hanya dari teori. Guru yang hanya mengajarkan teori tanpa pengalaman nyata di lapangan akan berbeda dengan mentor yang telah melalui suka duka dunia bisnis. Mentor bukan sekedar memberi teori, tapi juga memberikan strategi dan cara bertahan di pasar dan jalan keluar saat menghadapi tantangan besar. Jangan sampai bisnis kamu terjebak dalam kesalahan yang sama. Temukan mentor yang tepat, yang sudah terbukti berpengalaman. Mentor bisnis sama dengan kunci sukses bisnismu. Ingat, pengalaman jauh lebih berharga daripada teori. Temukan mentormu, bawa bisnismu menuju sukses. Apakah kamu ingin bisnismu berkembang lebih cepat? Kunci utamanya adalah mentor bisnis yang tepat. Tapi, tahukah kamu ada 3 jenis mentor yang bisa mempercepat perjalanan bisnismu? Pertama, mentor berbayar. Mentor profesional yang menawarkan keahlian mendalam di bidang bisnismu. Kamu bayar untuk mendapatkan strategi dan solusi yang terbaik.
Kedua, mentor melalui magang. Belajar langsung di lapangan, bekerja di perusahaan mentor, dan ambil ilmu langsung dari pengalaman mereka. Ketiga, mentor melalui silaturahmi. Bangun hubungan yang tulus dan akhirnya dipercaya untuk mengelola bagian penting dalam bisnis mereka. 3 jenis mentor, satu tujuan, membuat bisnismu lebih sukses dan berkembang pesat. Temukan mentor bisnismu dan mulailah perjalanan suksesmu. Jangan ragu, temukan mentor yang tepat dan bawa bisnismu ke level selanjutnya. Bisnis itu bukan sekedar coba-coba. Jangan memulai tanpa persiapan matang. Mulailah dari apa yang kamu kuasai, dari hobi atau keahlian yang kamu kuasai. Itu akan menjadi fondasi bisnismu. Cari bisnis yang hampir sama dengan yang kamu impikan, yang sudah berjalan lebih dari 6 tahun atau lebih dari 10.000 jam pengalaman. Jadikan bisnis itu sebagai rujukan atau bahkan mentor. Bersilaturahmilah dengan pemiliknya, ceritakan visimu dan tanyakan pengalaman mereka. Berbicara dengan pegawainya, pelajarilah suka-duka bisnis tersebut dan serap pengalaman langsung. Setelah kamu mempelajari semuanya dengan pengalaman dan tekad, barulah mulai berbisnis dengan komitmen. Jangan berhenti sebelum 6 tahun. Mulailah bisnismu dengan pengalaman, bukan coba-coba. Ingat, bisnis bukan soal coba-coba, tapi tentang mempersiapkan diri dengan pengalaman yang tepat. Itulah kenapa memiliki mentor dalam bisnis yang sangat penting. Banyak pengusaha pemula yang merasa kesulitan saat menghadapi tantangan karena mereka berjalan sendirian. Seorang mentor dengan pengalaman yang sudah teruji akan memberi arahan, strategi, bahkan menghindarkan kamu dari kesalahan fatal. Mentor bukan hanya memberi ilmu, tapi juga perspektif yang membantu mengatasi hambatan dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Dengan bimbingan seorang mentor, bisnis kamu akan lebih cepat berkembang, lebih terarah, dan tentu saja lebih sukses. Pernahkah kamu berpikir untuk membuat toko, warung, atau pabrik? Tapi seringkali orang lebih fokus pada bangunan yang besar tanpa memikirkan bisnisnya sendiri. Mereka berinvestasi besar dengan pinjaman uang ke bank, padahal bisnisnya belum jelas. Begitu toko atau pabrik jadi, ternyata pasar belum terbentuk, bisnis jadi sepi, dan akhirnya bangkrut. Itulah kenapa kamu butuh bimbingan yang tepat. Memiliki mentor bisnis yang berpengalaman di bidang yang kamu geluti itu sangat penting. Dengan mentor, kamu bisa menghindari kesalahan fatal dan mengembangkan bisnis dengan langkah yang lebih terarah. Bangun bisnis yang kuat, mulailah dengan mentor yang tepat. Sebelum Anda membangun toko atau pabrik, ada satu hal yang harus menjadi prioritas utama: pelanggan. Pastikan pelanggan Anda sudah ada dan sudah terbentuk sebelumnya. Mengapa? Karena dengan adanya pelanggan yang sudah setia, investasi untuk membuka toko atau pabrik akan lebih cepat kembali. Itu bukan soal coba-coba, ini soal memanfaatkan peluang yang sudah ada. Jadi pastikan produk Anda sudah jelas ada konsumennya. Dengan begitu, ketika Anda membuka toko atau pabrik, pembeli pasti datang karena sudah terbina hubungan dengan mereka. Ingat, sebelum Anda membangun bisnis besar, pastikan Anda sudah terbiasa mengerjakan bisnis tersebut di tempat lain. Bukan sekedar coba-coba, tetapi memperluas dan menguatkan pasar serta mengikat konsumen agar tidak beralih ke pesaing. Kesuksesan dimulai dari fondasi yang kuat. Jadi siapkan pasar sebelum Anda membangun dan jadikan bisnis Anda semakin kuat. Bangun bisnis yang sudah siap, berkembang. Sebagai pengusaha, kamu harus tahu satu hal: keunggulan produkmu adalah senjata utamamu.
Tapi keunggulan saja tidak cukup. Kamu juga harus tahu bagaimana caranya menawarkan produkmu dengan tepat. Di dunia bisnis ada dua strategi utama, Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean adalah pasar yang penuh persaingan. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Sedangkan Blue Ocean adalah menciptakan pasar baru yang belum banyak dijelajahi, menawarkan sesuatu yang berbeda, yang membuat produkmu unik dan tak terbantahkan. Ketahuilah keunggulan produkmu dan pilihlah strategi yang tepat. Blue Ocean adalah cara untuk membedakan dirimu dari yang lain. Jadilah pengusaha yang berani menciptakan peluang, bukan hanya mengikuti persaingan. Ciptakan pasar baru, raih kesuksesan. 10. Baru setelah itu, bangun toko atau pabrik. Ada 10 langkah penting yang harus Anda persiapkan. 1. Buat kantor di rumah. Tempatkan laporan keuangan yang jelas di dinding kantor. Ini akan membantu Anda selalu memantau kondisi bisnis. Kedua, terbiasa melakukan penawaran. Latih diri untuk menawarkan produk dengan percaya diri. Karena penawaran adalah kunci pertama sukses. 3. Data konsumen yang terorganisir. Pahami siapa pelanggan Anda dan kenali kebutuhannya. 4. Data supplier yang tepat. Pastikan hubungan dengan supplier terjaga dengan baik dan data mereka selalu terupdate. 5. Pahami jalur distribusi barang. Pastikan barang sampai dengan lancar ke konsumen tanpa hambatan. 6. Menguasai pembukuan. Jangan pernah anggap remeh pencatatan keuangan, karena ini adalah dasar untuk keputusan bisnis. 7. Gunakan teknologi terbaru. Teknologi dapat mempermudah operasional bisnis Anda dan pemasaran hingga manajemen. 8. Maksimalkan penggunaan HP dan digital. Gunakan smartphone untuk mengelola komunikasi dan operasional bisnis Anda. 9. Milikilah mentor yang sesuai. Belajarlah dari seorang yang sudah berpengalaman di bidang yang sama agar langkah Anda lebih terarah. 10. Baru setelah itu, bangun toko atau pabrik. Bangun bisnis dengan langkah yang tepat. Persiapkan semua dengan matang dan lihat bisnis Anda berkembang pesat. Bagaimana kita caranya menjalankan bisnis? Yang pertama adalah bahwa setiap orang harus memiliki catatan kerja. Catatan kerja itu berisi apa? Berisi instruksi-instruksi dan juga berisi apa yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang fokus untuk membangun bisnis kita ini, mencapai kesuksesan dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi disebabkan karena kita tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, dan bagaimana kesulitannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pekerjaan terbaik sebagai pengusaha. Menjadi pengusaha itu bukan hanya soal ide besar atau modal besar. Ada dua pekerjaan utama yang harus kamu kuasai agar sukses sebagai pengusaha. Pertama, berani memulai. Tidak peduli seberapa kecil langkah pertama, yang penting adalah memulai. Karena setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Kedua, berani dan rajin melakukan penawaran. Tanpa penawaran tidak ada peluang. Jangan takut untuk menawarkan produk atau jasa, karena disitulah bisnis benar-benar tumbuh. Ingat, memulai dan melakukan penawaran adalah dua kunci yang harus selalu ada dalam perjalananmu sebagai pengusaha. Tanpa keduanya, kesuksesanmu akan sulit tercapai. Mulailah sekarang dan jangan takut untuk menawarkan. Jadi, apakah kamu siap memulai dan menawarkan bisnismu kepada dunia? Bangkitkan potensimu untuk menjadi lebih sukses. Sahabat Abu Ismail Akikah, tahukah kamu bahwa kesuksesan
dimulai dengan langkah pertama. Hari ini, mari kita mulai perjalanan menuju impian kita. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Jangan takut gagal. Karena di balik setiap kegagalan ada peluang untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Ingat, kesuksesan tidak datang dalam sembarang. Dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan yang terpenting, percaya pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dan dari yang kamu kira. Jangan biarkan orang lain meragukan kemampuanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil mendekatkanmu pada tujuan besar. Terus maju dan jangan berhenti. Keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa berani kita untuk terus mencoba. Walaupun jalan terasa sulit. Jadi, mulai hari ini, buatlah keputusan untuk tidak menyerah. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bangkitlah, potensi terbaikmu, dan raih kesuksesan yang kamu impikan. Jangan lupa subscribe atau like jika video ini bermanfaat. Hai pemuda, apakah kamu siap untuk mengubah hidupmu? Saatnya berhenti menunggu dan mulai bertindak. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rutinitas yang membatasi. Dunia ini penuh dengan peluang dan kamu punya potensi untuk meraihnya. Kamu bisa mulai menghasilkan uang sekarang juga. Jadilah kreatif, temukan cara baru untuk berkembang. Jangan takut mencoba hal yang baru, karena setiap langkah menuju sukses dimulai dengan keberanian untuk memulai. Jangan hanya bermimpi kaya, wujudkan impianmu dengan kerja keras dan ketekunan. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini adalah langkah besar menuju kebebasan finansial. Ingatlah, orang kaya bukan hanya orang yang memiliki uang, tetapi orang yang tahu cara memanfaatkan waktunya dengan bijak dan terus belajar untuk berkembang. Mulailah dari yang kecil, tetapi berikan yang terbaik. Jangan pernah berhenti untuk mencari cara agar pendapatanmu terus bertambah. Pemuda, seperti kamu adalah masa depan. Jangan tunggu kesempatan datang. Ciptakan kesempatanmu sendiri dan raih kekayaan yang kamu impikan. Jangan lupa subscribe. Hei pemuda, kalau kamu merasa sudah lama terjebak dalam kemalasan, inilah saatnya untuk bangkit dan berubah. Kemalasan bukan jalan menuju kesuksesan. Setiap hari yang kamu sia-siakan adalah kesempatan yang hilang untuk meraih masa yang kamu impikan. Jangan tunggu motivasi datang begitu saja. Bukan aksi pertama. Ingat, orang kaya tidak menunggu peluang datang. Mereka menciptakan dengan kerja keras dan lakukan sekarang. Orang kaya yang sukses bukan yang terus menunggu waktu yang tepat, tetapi terus berusaha. Bahkan ketika keadaan sulit, mulailah dari sekarang. Ubah kebiasaan burukmu yang pemalas itu. Jadi bagaimana?
Apakah kamu siap untuk berhenti bermalas-malasan dan mulai bekerja menuju sukses? Waktunya untuk menjadi pemuda yang kaya dan sukses. Bangkitlah, jangan buang waktumu lagi. Masa depanmu mulailah dari keputusanmu hari ini. Tuh, untuk menjadi kaya, kerja keras, disiplin, dan kesabaran. Pernahkah kamu bertanya, apa yang membuat orang sukses? Jawabannya sederhana. Kerja keras, disiplin, dan kesabaran. Kesuksesan itu tidak datang dengan cepat. Itu datang dari kerja keras yang konsisten. Setiap hari, semakin keras kamu berusaha, semakin besar hasil yang akan kamu capai. Disiplin adalah kunci. Tanpa disiplin, kerja keras saja tidak cukup. Kamu harus punya rutinitas yang jelas dan selalu berkomitmen pada tujuanmu. Namun yang tak kalah penting adalah kesabaran. Tidak ada jalan instan menuju kesuksesan. Kamu harus sabar dan terus berusaha meskipun hasil belum terlihat. Kerja keras yang konsisten, disiplin, dan kesabaran akan membuahkan hasil yang luar biasa. Itu adalah jalan menuju kesuksesan sejati. Jadi ingat, kerja keras sama dengan hasil. Disiplin ditambah kesabaran sama dengan kesuksesan. Mulailah hari ini dan raih masa depan yang kamu impikan. Jangan berhenti berusaha. Kesuksesan menanti mereka yang tidak pernah menyerah. Pemuda hebat adalah pemuda yang berani berbeda, yang tidak takut melangkah keluar dari zona nyaman untuk menuju sukses yang lebih besar. Di era digital ini, kamu punya kekuatan luar biasa di tanganmu. HP-mu bukan hanya alat komunikasi, tapi bisa jadi sumber penghasilan, tempat mencari ilmu, dan bahkan sarana merencanakan masa depanmu. Gunakan teknologi untuk hal positif. Mulailah belajar dari sumber-sumber yang bermanfaat. Bangun keterampilan baru dan rencanakan langkahmu ke depan. Jangan hanya masuk di media sosial tanpa tujuan. Setiap detik adalah peluang. Pemuda hebat tahu berani berbeda adalah kunci untuk maju. Jangan takut mengambil langkah yang tidak biasa. Gunakan ponselmu untuk meraih impianmu. Ingat, masa depanmu dimulai dari apa yang kamu lakukan sekarang. Jangan buang kesempatan, jadilah pemuda yang berani berinovasi. Pemuda hebat, waktumu untuk bersinar adalah sekarang. Berani berbeda, pemuda hebat, masa depan sukses. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Tapi untuk jadi pemimpin yang hebat, kita harus mulai sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan siapa kita kelak. Dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi adalah kunci. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Teruslah berusaha, jangan berhenti. Jadilah pemuda yang berani, bermimpi besar, tidak takut untuk mengambil resiko, dan yang selalu penuh sesama. Dunia membutuhkan ide-ide inovatifmu, semangatmu, dan keberanianmu untuk membuat perubahan. Ingat, waktu tidak akan menunggu. Jangan buang kesempatan yang ada di depanmu. Bangun setiap hari, tekad yang lebih kuat dari hari kemarin. Mudah masa depanmu dimulai hari ini. Jangan ragu untuk melangkah. Ayo mulai sekarang. Muda hebat,
masa depan mulai hari ini. Apa yang membedakan orang kaya dan orang miskin? Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin terletak pada cara mereka memandang uang. Orang kaya saat diberi uang atau aset akan berpikir, ini uang atau aset akan saya gunakan untuk bisnis apa lagi? Bisnis yang mana yang bisa mengembangkan lebih banyak keuntungan? Sedangkan orang miskin akan berkata, ini uang atau aset akan saya pakai untuk membeli apa lagi? Beli barang atau kebutuhan baru. Intinya mindset yang berbeda dalam menggunakan uang adalah kunci yang membedakan jalan hidup mereka. Jadi bagaimana kamu akan menggunakan uangmu dan asetmu? Banyak orang ingin berpendapatan tinggi, tetapi lupa satu hal penting. Pendapatan tinggi tidak datang begitu saja. Kita sering terjebak dalam keinginan instan, berharap uang datang dengan mudah. Tapi kenyataannya, pendapatan tinggi membutuhkan proses dan waktu. Kuncinya adalah melayani orang lain dengan baik, dengan sepenuh hati. Ketika kamu memberikan pelayanan yang tepat, hasil yang kamu inginkan akan datang dengan sendirinya. Pelayanan yang baik membangun kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang membangun kesuksesan dan pendapatan tinggi. Ingat, pendapatan tinggi itu hasil dari proses, bukan keberuntungan. Fokus pada memberi yang terbaik, dan uang akan mengalir dengan sendirinya. Jadi, mulailah melayani lebih baik hari ini. Uang bukan tujuan, tapi hasil dari pelayanan yang tulus. Layani dengan hati, hasilnya akan mengikuti. Ubah cara pandangmu sekarang dan lihatlah bagaimana dunia membalas kebaikanmu. Untuk menjadi kaya, bangun jaringan yang kuat. Terus belajar. Untuk menjadi kaya, ada dua hal yang harus kamu bangun. Jaringan yang kuat dan pembelajaran tanpa henti. Langkah pertama, bangun jaringan yang kuat. Orang-orang di sekitarmu bisa menjadi kunci untuk membuka peluang baru dalam hidupmu. Berbagi ide dengan orang-orang yang memiliki visi serupa akan memperluas perspektifmu. Kerjasama dan kolaborasi adalah kunci untuk tumbuh lebih cepat. Selain itu, teruslah belajar. Dunia ini terus berubah, dan hanya mereka yang selalu belajar yang bisa berkembang dan memanfaatkan peluang baru. Jaringan yang luas dan pengetahuan yang terus berkembang membuka pintu kesuksesan yang tak terbatas. Ingat, kesuksesan tidak datang sendirian. Bangun jaringan yang kuat, berbagi ide, dan terus belajar. Itulah formula orang-orang sukses untuk menjadi kaya. Mulailah hari ini. Jangan tunggu kesempatan datang. Ciptakan peluang melalui jaringan dan pembelajaran. Akhlak pengusaha yang sejati adalah mengutamakan pelayanan. Layani Allah karena Dia Maha Kaya. Segala yang kita miliki datangnya darinya. Layani waktu karena waktu adalah modal yang tak bisa kita perbarui. Jangan sia-siakan atau kamu akan rugi. Layani manusia dengan menyentuh hati, bukan hanya memenuhi kebutuhan fisiknya. Jadilah inspirasi bagi mereka. Layani lingkungan tempat kamu berdiri. Alam butuh perhatian kita agar tetap seimbang dan lestari. Layani teknologi. Gunakanlah alat-alat canggih untuk mempermudah pekerjaan, bukan justru menjauhkan kita dari tujuan. Layani robot yang ada untuk membantu, karena mereka adalah mitra dalam meraih kesuksesan. Jika kamu melayani dengan sepenuh hati,
dirimu akan bersinar, berakhlak baik, dan kehidupanmu akan penuh makna. Layani dengan hati, layani kehidupan yang bersinar. 7 kunci menuju sukses dan kaya. Mulailah dengan melayani. Jika kita ingin sukses dan kaya, ada beberapa prinsip penting yang harus kita pegang. Semua dimulai dengan melayani. Tapi bukan sembarang melayani. Itu adalah melayani dengan penuh kesungguh-sungguhan dan niat yang benar. Pertama, layani Allah. Allah adalah sumber segala kekayaan. Dia maha kaya dan maha pemurah. Jika kita ingin mendapat keberkahan dalam hidup, mulailah dengan melayani Allah. Beribadahlah dengan ikhlas, berdoalah dengan tulus, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan segala yang kita butuhkan. Kedua, layani waktu. Waktu adalah sesuatu yang tak bisa kita beli. Jika kita ingin menyia-nyiakannya, kerugian yang kita alami begitu sangat besar. Manfaat setiap detik, waktu ada untuk hal yang produktif dan bermanfaat. Jangan menunda, karena waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Ketiga, layani manusia. Tidak peduli siapa mereka, baik yang memiliki uang maupun tidak. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan harapan. Jangan biarkan orang lain kecewa dengan kita. Layani mereka dengan sepenuh hati, karena setiap tindakan baik kita akan memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Keempat, layani tempat kamu berpijak dan sekitarnya. Lingkungan sekitar kita adalah tempat pertama di mana kita bisa membuat perubahan. Jagalah lingkungan, bantu komunitasmu, dan ciptakan suasana yang mendukung kemajuan. Ketika kita berbuat baik untuk tempat kita berada, tempat itu akan memberikan keberkahan kembali kepada kita. Kelima, layani dengan teknologi. Teknologi semakin berkembang pesat dan kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Gunakan teknologi terkini, termasuk smartphone dan robot, untuk mempermudah pekerjaan kita, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang baru. Teknologi bukan hal yang harus ditakuti, tetapi sebuah alat untuk membantu kita berkembang. Keenam, layani dengan produk yang bermutu dan harga yang lebih murah. Jika kita berbisnis atau menawarkan sesuatu, pastikan produk kita memiliki kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Ketika kita memberikan nilai lebih kepada orang lain, mereka akan kembali kepada kita. Itulah adalah cara terbaik untuk memenangkan hati banyak orang. Ketujuh, layani perubahan situasi dan kondisi yang terus berubah. Dunia ini tidak pernah diam. Perubahan datang dengan cepat dan kita harus terus beradaptasi. Jangan takut dengan perubahan, tetapi sambutlah itu sebagai peluang baru. Dengan melayani perubahan, kita akan terus berkembang dan maju. Ingatlah, jika kita ingin sukses dan kaya, mulailah dengan melayani. Layani Allah, waktu, manusia, tempat sekitar kita, teknologi, produk yang kita buat, dan perubahan yang ada. Semua itu akan membawa kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Semangat terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi. Terus berjuang dan sukses. Bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Setiap langkah, setiap usaha, semuanya dilihat oleh Allah. Ingatlah kata-kata ini. Bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Setiap pekerjaan yang kamu lakukan, sekecil apapun, memiliki nilai. Jangan pernah merasa bahwa usaha kamu tidak dihargai. Allah yang maha melihat, dan Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita bekerja dengan niat yang baik, itu akan tercatat sebagai amal ibadah. Bekerja itu bukan hanya soal hasil materi. Lebih dari itu, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang tulus akan menjadi amal yang bernilai tinggi. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa setiap pekerjaan, jika dilakukan dengan niat yang benar, adalah ibadah. Jadi, jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Dan ingat, tidak hanya Allah dan Rasulnya
yang melihat apa yang kita kerjakan. Orang yang beriman juga akan menghargai usaha kita. Mereka akan melihat dedikasi, ketulusan, dan kesungguhan kita dalam bekerja. Walaupun mereka tidak selalu mengucapkan terima kasih, doa-doa mereka akan mengikuti setiap langkah yang kita lakukan. Jadi jangan pernah berhenti berusaha. Terus bekerja dengan niat yang baik. Karena hasilnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, untuk Allah. Setiap kebaikan yang kita tanam pasti akan menghasilkan buah yang manis, meski mungkin tidak langsung kita lihat. Jangan khawatir jika tidak ada yang melihat usahamu sekarang. Allah tidak pernah lupa ketika kamu bekerja dengan ikhlas. Pasti akan ada ganjaran yang lebih besar darinya. Ingat, Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang mulia akan melihat setiap amal perbuatan. Semangat terus dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi. Teruslah berusaha karena Allah selalu melihat setiap langkah. Didiklah anak-anakmu dengan bijak, karena mereka akan menghadapi dunia yang berbeda dari yang kita kenal. Dunia yang penuh dengan tantangan baru, teknologi canggih, dan bahkan robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Pemuda dan pemudi, sadarlah, zaman ke depan akan lebih berat. Kecerdasan buatan dan teknologi terus berkembang, dan kita harus siap beradaptasi. Inilah saatnya untuk belajar keterampilan baru, berpikir kreatif, dan terus berkembang. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka yang siap. Kita harus menanamkan pada generasi muda, pada masa depan, bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang bekerja pintar dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kita adalah pendidik pertama bagi anak-anak kita. Arahkan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa yang tak mudah menyerah, agar kita menghadapi dunia yang terus berubah. Mari jadikan mereka lebih siap, lebih pintar, dan lebih berani. Masa depan sudah di depan mata. Ayo kita didik mereka dengan cara yang tepat untuk masa depan yang lebih baik. Didiklah generasi penerusmu dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Generasi masa depan siap menghadapi tantangan. Hari ini teknologi semakin berkembang pesat. Pemuda-pemudi punya kesempatan besar, tapi ada hal yang harus kita perhatikan supaya tidak terjebak dalam kehidupan robotika. Kita butuh pengetahuan, tapi juga kemampuan untuk menjaga hubungan manusiawi. Jangan sampai dunia digital membuat kita lupa akan pentingnya komunikasi langsung dan empati. Fisik dan mental kita perlu dijaga. Jangan sampai terlalu asik dengan gadget sampai lupa merawat tubuh dan pikiran kita. Tanpa itu kita akan mudah terperangkap dalam rutinitas yang monoton. Pemuda-pemudi masa depan membutuhkan kreativitas, bukan hanya sekedar mengikuti teknologi. Teknologi harus jadi alat, bukan pengganti manusia. Jangan biarkan hidup kita hanya berputar di layar. Ciptakan keseimbangan, hidup bersama teknologi, tetapi tetap menjaga makna hidup sesungguhnya. Ayo kita buktikan bahwa pemuda-pemudi masa depan adalah mereka yang pintar memanfaatkan teknologi, tetapi tetap menjaga nilai kemanusiaan. Pemuda-pemudi hari ini memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan. Ada beberapa hal yang harus kita miliki untuk hidup lebih baik ke depan. Pertama, pengetahuan dan keterampilan. Dunia terus berubah dan kita harus selalu belajar, beradaptasi, serta mengasah keterampilan baru. Kedua, kesehatan fisik dan mental. Jangan lupakan tubuh dan pikiran kita.
Jaga kesehatan karena itu modal utama untuk meraih impian. Ketiga, kemampuan bekerja sama. Dunia tidak berjalan sendiri. Kolaborasi dan gotong royong sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, kreativitas dan inovasi. Jangan takut untuk berpikir beda dan menciptakan perubahan. Itu yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Kelima, hiduplah dengan robot dan teknologi yang terbarukan. Teknologi yang terbarukan adalah diciptakan supaya manusia lebih mudah dan lebih sejahtera. Dengan pengetahuan, kesehatan, kolaborasi, dan kreativitas teknologi terbarukan, pemuda-pemudi akan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bisa. Yuk kita mulai dari sekarang. Ayo bergerak untuk masa depan yang lebih cerah, yang penuh pilihan. Terkadang kita merasa bingung, apa yang harus kita lakukan, kemana arah hidup ini. Setiap detik seakan berlalu begitu cepat, sementara kita masih mencari jawaban dari semua pertanyaan besar. Apakah aku harus ikut arus atau memilih jalan yang berbeda? Kenapa semua terasa seperti pilihan yang sulit? Tapi kadang jawaban itu tidak datang dari mencarinya di luar. Itu datang dari langkah pertama yang kita ambil. Tak ada salahnya untuk mencoba. Kadang-kadang berbuat apapun lebih baik daripada diam. Jangan takut untuk memulai. Karena perjalanan itu mulai dari satu langkah. Ambil langkahmu mulai sekarang. Waktu perubahan semakin dekat. Teknologi berkembang pesat. Robot mulai menggantikan banyak pekerjaan manusia. Di dunia yang semakin otomatis ini, apa yang dulu menjadi pekerjaan manusia kini dikerjakan oleh mesin. Sementara itu, anak muda masih bermalas-malasan, terjebak dalam kenyamanan dunia maya. Tapi waktu terus bergerak. Ketika kesempatan berlalu, siapa yang akan siap menghadapi dunia yang baru? Perubahan tidak menunggu. Siapa yang tidak siap akan tergilas. Siapa yang siap akan menjadi pemimpin dunia. Bangunlah sekarang, karena masa depan dimulai dari langkahmu hari ini. Siaplah, perubahan tidak menunggu. Pemuda yang berambisi memandang masa depan dengan penuh impian. Tapi dunia yang dia impikan mulai berubah lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Teknologi, tren, cara kerja semua berubah begitu cepat. Dia merasa terjebak seakan tak mampu mengikuti. Keinginan untuk maju terasa semakin sulit saat dunia semakin cepat berputar. Tapi bukan berarti semua berakhir. Ini adalah waktunya untuk belajar, beradaptasi, dan berani mencoba. Karena masa depan bukan tentang menghindari perubahan, tapi bagaimana kita menghadapi dan memanfaatkannya. Hadapi perubahan, masa depan ada di tanganmu. Gaji tetap memang penting karena itu memberikan kestabilan untuk hidupmu dan keluargamu. Tapi itu hanya bagian dari gambaran besar. Gaji tetap memberi kita dasar yang kuat. Namun, jika kita ingin masa depan yang lebih cerah, kita harus berpikir lebih jauh. Pendapatan itu hanya datang dari gaji bulanan. Kamu perlu membangun sumber pendapatan yang stabil dalam berbagai jangka waktu. Pendapatan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Semua itu bisa tercipta. Kamu membangun cara berpikir yang tepat mulai dari sekarang. Cara berpikir sekarang bukan masa depanmu. Mulailah merancang pendapatan jangka panjang dari sekarang. Raih kestabilan yang kamu inginkan.
Jangan tunggu, bangun cara berpikirmu. Sekarang masa depan yang lebih stabil dan sukses. Mulai sekarang, bangun masa depanmu. Kesuksesan mulai dari bagaimana cara berpikir hari ini. Buat perubahan sekarang, masa depanmu akan lebih baik. Semua ingin gaji besar, ingin pendapatan tinggi, kepedulian yang tulus, tiada yang lebih yang dibutuhkan. Banyak dari kita yang coklat kaya tidak mau berjuang. Pendapatan besar kaya datang begitu saja. Ada proses yang harus dilalui, yang keras yang harus dijalani, dan pengorbanan yang harus diterima. Jika kamu mulai bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan tidak berhenti berusaha, kamu akan melihat hasilnya. Ingat, pendapatan besar bukan hanya soal berapa banyak yang kamu dapatkan, berapa banyak usaha yang kamu berikan untuk meraihnya. Jangan takut dengan proses. Jadilah setiap langkah sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Proses adalah kunci. Jangan pernah berhenti berusaha. Masih keras proses. Apakah kamu merasa sudah lama bekerja keras, tapi belum melihat hasilnya? Jangan biarkan kesulitan hari ini menunda impianmu. Kaya bukan hanya tentang uang. Kaya adalah tentang investasi dalam diri sendiri, pengetahuan, kesehatan, dan kebiasaan yang baik. Jadi jika kamu ingin kaya, mulai dengan membangun dirimu hari ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan mendekatkanmu pada kesuksesan yang besar. Mulailah sekarang, karena waktu tidak akan menunggu. Bangun dirimu dan lihat perubahan besar yang akan datang. Mulailah sekarang. Pernah berpikir bagaimana cara menjadi kaya? Mau tahu rahasianya? Bukan cuma soal uang, tapi mindset yang harus dibangun terlebih dahulu. Mindset sama dengan kunci. Rencanakan tujuan, ambil langkah kecil setiap hari. Tujuan ditambah tindakan. Bangun jaringan yang kuat, berbagi ide, dan terus belajar. Jaringan ditambah pembelajaran. Kesuksesan datang dari kerja keras, disiplin, dan kesabaran. Kerja keras sama dengan hasil. Jika kamu ingin kaya, mulai dengan membangun dirimu hari ini. Mulailah sekarang. Klik subscribe saya untuk lebih banyak motivasi. Oke, wassalamualaikum impian bangsa dengan gerak cepat, orang kaya bergandengan tangan warga dari segala penjuru, membentuk negeri ini jadi tempat yang berpengharapan. Dengan cita dan rasa kita maju bersama-sama, mencapai puncak harapan dengan langkah penuh makna. Bersama kita bangun masa depan yang cerah, menuju hari esok yang penuh dengan cahaya. Dalam kebersamaan kita kuat, kita bisa mewujudkan perubahan dengan cinta dan karya. Tunggu ruang datang. Orang kaya tahu Matahari pagi membuka harapan baru, membangun negara yang kuat dengan usaha bersama. Meraih impian yang menggapai samudra biru, menciptakan sejarah yang tak akan pernah pudar. Dengan cinta pada tanah air, kita berjuang menjadi satu bangsa yang besar dan mulia, melewati batas dan rintangan yang ada. Bersama di sini kita mengukir masa depan. Bersama kita bangun masa depan yang cerah,
menuju hari esok. Kamu merasa bingung bagaimana cara menjadi kaya? Kuncinya ada dua hal, tujuan dan tindakan. Langkah pertama, rencanakan tujuanmu dengan jelas. Tidak cukup hanya bermimpi. Tentukan apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu. Pecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu capai setiap hari. Karena kaya bukan soal keberuntungan, tapi konsistensi. Setiap hari ambil tindakan kecil yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Mungkin belajar hal baru atau membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Setiap langkah kecil itu, walaupun terlihat sepele, lama-lama akan mengumpulkan hasil yang besar. Itulah yang membuatmu sukses. Jadi, membuat tujuan yang jelas, ambil langkah kecil setiap hari, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Tujuan ditambah tindakan sama dengan kesuksesan. Jangan tunggu besok, mulai sekarang. Langkah kecilmu hari ini adalah kesuksesanmu di masa depan.